Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita berlomba-lomba dalam berpenampilan syar'i. Nah, ini. Akan tetapi di balik sebuah penampilan itu ada akhlak dan perilaku yang juga harus dituntut untuk syar'i. Jadi setelah kita istiqomah, setelah kita hijrah pun masih ada istiqomah yang dipertanyakan. Yes. Jadi istiqomah itu bukan hijrah itu bukan hanya butuh proses, tapi juga butuh progres. Musibah yang membuat kita mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lupa kepada Allah. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Ardiansyah, betul ya? Panggilannya Abel. Abel. Ini panggilan nama dari dulu, nama panggilannya sudah dari dulu atau pas gabung di... Sudah dari dulu waktu masih SMP dulu. Waktu masih SMP, panggilannya Abel. Sekarang kegiatan sehariannya adalah? Jualan, berdagang Berdagang di mana? di PTB, Wisata Kuliner Maros. Oke, itu dagangannya apa kalau boleh tahu? Jualan jus. Jualan jus. Iya. Itu sejak kapan jualan jusnya? Sejak 1 pekan, 1 minggu sudah menikah langsung jualan. Berarti pernikahannya baru ya? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun jalan. Pas keluar juga Keluar dari apa nih? dari lembaga. Oke, lembaga. Saya terus terang agak sedikit shock nih. Oke, baiklah. Ini sekarang tampilannya dengan 2 tahun yang lalu pasti berbeda dong ya? Alhamdulillah. Sekarang sudah menggunakan surban dan segala macam. Ini berarti gabung di FPI, Maros, Front Pembela Islam dan juga Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Oke. Ini kegiatan-kegiatan religi sekarang lagi dilaksanakan, tapi apa yang Anda rasakan? Keseharian yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sekarang seperti apa? Pokoknya alhamdulillah jauh beda sama yang kemarin-kemarin waktu masih jahiliyah dulu. Oke. Ya. Kalau sekarang ini lebih keliling-keliling dengan teman-teman ya, Huruj, Jamaah Tabligh ya. ya. Apa namanya? Huruj. Huruj. Ini berarti keliling-keliling ceramah memberikan siraman apapun pelajaran-pelajaran agama Islam kepada orang-orang di sekitar. Banyak belajar dari pengalaman hidup dong ya. Iya. Oke, saya tiba-tiba speechless dengan sebuah kalimat di awal tadi ya. 2 tahun yang lalu ketika keluar dari lembaga akhirnya berdagang. Berdagang. Karena berdagang juga salah satu ibadah. Ibadah. Cara kita beribadah, gitu kan? Mencari nafkah untuk keluarga. Nah, Masuk jihad juga. termasuk jihad juga, betul. Ya, kalau Kang Abel pasti lebih banyak tahu ya daripada saya ya. Baik, ini kita berbicara masalah 2 tahun yang lalu di lembaga kenapa? Asbabnya Yes. ya kemarin waktu 2013 ada ya kasus curas. Iya. Itu 7 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. Apa yang terjadi pada saat 2013 itu? Kita ada gabungan geng motor begitu dari Makassar, Maros. Akhirnya kita bentuklah sebuah geng motor begitu. Oke. Baik. Ini menarik nih. Kemudian pada saat itu akhirnya ketangkepnya kapan? Tangkapnya 2013 juga. 2013 tahun yang sama akhirnya ketangkap. Iya. Berarti Tuhan memberikan kesempatan, Allah memberikan kesempatan untuk bisa berbuat nakal pada saat itu, tapi langsung diinsafkan di tahun yang sama gitu ya. Kalau kita berbicara masalah itu, saya ingat sekali dengan cerita-cerita yang memang sangat-sangat inspiratif ya. Seperti kita kenal dengan Anton Medan. Anton Medan kan. Kenal ya, kita juga tahu tentang kisah dari Anton Medan tersebut. Umur 12 tahun dia sudah berbuat jahat gitu loh. Sampai dia benar-benar diinsafkan di tahun 92 itu kalau tidak salah dia akhirnya diislamkan. Ya kan? Dan sampai sekarang pun masih istiqomah dengan itu. Kemudian juga ada Johnny Indo dan juga ada Roni Iblis yang sempat menggegerkan satu Jakarta, bahkan seibu kota Indonesia pada saat itu, yaitu Jakarta pada saat itu sangat gempar dan takut tercekam dengan keberadaan Roni Iblis pada saat itu, ya kan? Tapi mereka itu akhirnya berhijrah sama dengan Kang Adel. Saya panggil Kang Abel aja ya. Abel atau Adel tadi? Abel, yes. Kang Abel. Ini kalau kita berbicara masalah itu yang pada saat di 2013 itu ketangkap kemudian masuk di lembaga. Ya kan? Apa yang dirasakan pada saat itu? Langsung taubatkah atau gimana? Awalnya juga menyesal dulu. Pada saat ketangkap. Iya. Yang bikin menyesal apa tuh?
Ya banyak perbuatan juga yang kemarin mana si korban juga kita sempat aniaya juga. Ada Ada korban. korbannya. 2013 pada saat itu. Meninggal Ada tapi tersiksa dengan tersiksa. dengan aniaya Iya. tersebut ya. Itulah membuat Kang Abel merasa Iya. menyesal sekali. Akhirnya masuk di lembaga. Iya. 2013 sampai 2 tahun yang lalu baru out dari lembaga tersebut. 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun kurang lebih. Iya. Selama di lembaga ngapain aja? Apa yang dirasakan? Apa yang dikerjakan? Kegiatan apa yang di dalam situ? Alhamdulillah semenjak di lembaga kemarin ada dari teman-teman dari tablik, yang dari Kementerian Agama yang Datang mana kampus. tiap pekan ya. Tiap Yang pekan datang. Tiap pekan memang ada programnya dia. Ini saya penasaran nih. Pada saat kejadian tersebut di TKP gitu kan, kemudian ditangkaplah sama anggota kepolisian pada saat itu. Itu kejadian di Maros. Di Maros. Di Pangkep, Maros. Pangkep. Pangkep, Pangkep. ya kan? Ketangkap, kemudian dibawalah ke lembaga mana? Ini yang awalnya teman yang ditangkap. Oh, teman yang ditangkap. Teman yang ditangkap. Terus saya langsung balik ke rumah dulu, tapi saya sudah tahu bahwa sebentar akan dijemput ini sama polisi. Oke, berarti pada saat temannya ditangkap di TKP gitu ya? Jadi pengembangan dia. Oke. Kang Abel sempat kabur dari bukan kabur ya, tapi balik ke rumah. Balik ke rumah. Tapi sudah tahu bahwa akan ada penangkapan. Akan Sempat berpikir untuk kabur? Nggak ada. Justru ingin menyerahkan diri langsung gitu ya. Wow. Di pikiran Kang Abel pada saat itu apa? Ya cuma pasrah saja. Berat ya pada saat itu ya. Pengen memutar waktu seperti tidak mungkin ya. Rasanya tidak mungkin banget untuk memutar waktu pada saat itu. Akhirnya menyesal lah. Mau tidak mau akhirnya ikut dengan peraturan yang ada di negara kita. Masuk lembaga. Setelah itu sempat menitiskan air mata atau gimana? Banyak. Di pikiran Kang Abel pada saat itu apa? Orang tua di mana pada saat itu? Orang tua ya ibu bapak sudah ini Sudah sudah pisah ya, sudah pisah. Ya. Mereka pisah. Jadi bapak itu hari ada di Kalimantan, Ibu ibu di Maros. di Maros. Berarti pada saat itu pada saat kejadian penangkapan itu Kang Abel dengan ibu. Ibu ya. Wow. Ibu apa yang dipikiran ibu pada saat itu ketika Kang Abel sudah harus menyerahkan diri ke kepolisian? Sempat mau pingsan juga. Ngomong apa beliau? Ya. Ngomong apa beliau pada saat itu? Dia sempat peluk saya. Gitu. Kalimat yang diingat pada saat malam itu kejadian di malam ya? Malam, subuh. Subuh dijemput, malam kejadian. Malam kejadian. Ya. Oke, itu subuhnya pada saat dijemput itu ibu bilang apa? Ada pesan ke Kang Abel sebelum masuk di lembaga? Ibu cuma menangis saja dan bilang sabar saja. Ini cuma ujian. Ya, sambil peluk saya juga. Kang Abel anak pertama, anak keberapa? Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? Dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak-kakaknya pada saat itu ada juga Sudah kerja semua. kerja semua dan tidak di TKP pada saat itu. Dan Adek ada juga. Adek umur berapa sekarang? Adek sudah umur berapa? Sudah tamat SMA, 18. 18 tahun. Iya. Oke. Saya nanti akan membahas tentang adanya juga ya. Iya. Tapi saya pengen membahas tentang Kang Abel dulu deh sebelum kejadian pada saat malam itu apa aja yang pernah Kang Abel kerjakan? Ikut begal motor juga atau Ikut. jangan-jangan ketua pada saat itu? Iya. Ketua. Iya. Wah, Dituakan juga. dituakan dan ketua juga. Itu di tahun berapa itu? Di tahun ini nama Kita bilangnya stopnya di tahun 2013 ya. 2013. Itu Tapi awal awal mulai- berdirinya 2008. 2008 2009 ya. 2009 itu berarti kurang lebih 5 tahunan. Nanti 2013 baru main. Oh, baru main. Oh, ya. Itu 5 tahun ngapain aja? Pada saat kita pada saat Kang Abel mendirikan ataupun membentuk geng motor tersebut Awalnya bukan geng motor, cuma anak balap liar. Oh, awalnya Iya. balapan liar. Balapan liar. Oke. Dan tiba-tiba akhirnya ke pembegalan tersebut. Pembegalan. Apa indikatornya? Ya. Apa penyebabnya kenapa sehingga mau ke menjadi begal? Balap liar mungkin tidak menghasilkan duit ya. Tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan duit ya. Tapi begalan bisa menghasilkan Bisa apa-apa. menghasilkan. Mungkin dapat handphone terus Iya. dijual, dapat duit. Dapat duit. Tanpa memikirkan dosa dan akibat pada saat itu gitu ya. Betul. Itu di apa namanya di masa-masa bisa dikatakan black life lah ya,
hidup yang penuh dengan Gelap. yes, betul-betul gelap pada saat itu. Kang Abel tidak pernah mengingat Allah kah? Itu gimana? Ingat tapi ya begitu, belum sempurna juga. Belum sempurna. Sholat 5 waktu pada saat itu? Nah, Tidak. Lebih aktif dengan hura-hura dengan lebih teman-teman. aktif kan. Ya. Ini kita bercerita ini bukan berarti mengajak teman-teman di luar sana untuk bisa Ya. membegal ya, tapi justru ini adalah pengalaman hidup yang sangat berharga. Ini sekali buat semua teman-teman di luar sana. Nah, ya kan? Kita sebagai pekerja-pekerja bukan mungkin tapi selalu merasakan rasa was-was ketika jalan tengah malam di jalan. Nah, saya balik lagi di tahun 2008 ini. Sebelum tahun 2008 kegiatan Kang Abel apa? Ini pada saat SMA, SMP seperti apa kehidupannya? SMP-nya gimana? SMP-nya ya masih biasa-biasa. Sudah mulai nakal? Sudah tapi belum. Nah, Nanti naik SMA. Nakalnya waktu SMP seperti apa? Ya cuma nakal merokok saja. Nakal merokok saja, tanpa ketahuan sama orang tua gitu ya. Tanpa ketahuan. Terus waktu SMP itu orang tua masih bersama? Masih sama. Masih sama ayah dan ibu? Ya. Ayah dan ibu pisah kapan boleh tahu? Waktu saya masih di lapas dulu. Oh, di lapas. Iya. Dah, oke. Kembali lagi di SMP nih. Saya tertarik dengan masa lalunya Kang Abel sebenarnya. SMP, SD waktu itu ada nggak satu momen yang Kang Abel ingat yang membuat ibu sampai bener-bener pengen nangis, pengen marah, campur aduk pada saat itu? Waktu apanya? Ada nggak kejadian yang Kang Abel kerjakan pada saat SD ataupun SMP dulu, ya kan? Yang bikin ibu, aduh saya kapok punya anak seperti ini. Nakalnya minta ampun. Pernah nggak ada Kang Abel mengerjakan hal yang nakal banget lah? Kalau hal yang nakal banget enggak. SD SMP justru nggak? Iya. Nanti SMA. Nanti SMA, akhirnya balapan liar. Iya. Kenapa berpikiran untuk balapan liar pada saat SMA itu? Apa yang mendasari Kang Abel? Kalau saya enggak ikut balapan liar, saya cuman ikut sama teman-teman yang yang balapan liar yang itu. balapan liar ya. Tapi geng saya juga Tapi sudah punya motor waktu itu ya? sudah. Sudah punya motor pada saat itu. Akhirnya teman-temannya ikut balapan liar, Iya, ikut sama juga. datang nonton Iya. saja. Saya cuma mengontrol teman-teman Sebagai ketua ya. sampai kita. Kemudian ini berarti pada saat pindah ke begal itu berarti idenya Kang Abel dong? Iya, diajak juga sama teman dari. Tapi awalnya dari yang ngajak saya ke Maros di sini, nanti saya dengan teman semua. Akhirnya Saya terjadi ngajak. begal tersebut. Iya. Dan 2013 mulailah begal pertama kali dan langsung ketangkap. Iya langsung. Tapi sudah ada beberapa kasus Seperti yang kasus di begal, dijarah. Iya, jalan. Penjarahan juga. Iya. Ada dijarah juga Ada. di tersebut. Ada. Kemudian di Alfamart segala macam. Alfamart juga. Di jalan. Tapi kebanyakan di jalan juga. Ini bisa berarti kasusnya hampir sama dengan yang tadi ya? Ya. Anton Medan ya? Perampokan juga ya? Iya. Oke. Sempat judi juga? Judi enggak pernah. Ini berbedanya dengan Anton Begal, Anton Medan berarti. Anton Medan. Ya, tapi pada saat itu menjarah minimarket, kemudian merampok itu yang diambil apa? Uangnya atau uangnya? Tengah malam berarti Tengah ya? malam. Pada saat lagi kosong. Pada saat walaupun banyak orang juga enggak apa-apa. Wow. Kan teman pegang busur semuanya ada. Ada senjata Jadi ya ada pada saat senjata itu ya? lengkap semua. Jadi enggak ada takut. Ada berapa anggota? Kok berani? Kan kecil-kecil Iya. nih ya kan? Kok berani? Ada berapa anggota pada saat itu? Puluhan? Kurang lebih 10. Kurang lebih 10 orang tapi berani untuk melakukan hal sebesar itu, seberani itu. Kan sistem cepat ya. Ada latihannya gak sih? Nggak ada. Keberanian aja, modal berani aja, langsung Iya. langsung modal berani dan nekat gitu ya. Dengan senjata tajam itu. Senjata tajam. Senjata tajam apa seperti apa aja? Ada busur, samurai. Samurai juga ada. Ada. Dapat dari mana samurai itu? Ada ya? Samurai dapatnya juga kemarin waktu yang jualan tas itu. Ha? Kan biasa itu banyak yang jualan tas yang bawa samurai itu. Ah. Kita juga ambil barang. Yang jual-jualan Oh samurai. iya, itu yang di begal jalan. juga akhirnya diambil gitu ya. Ambil. Oke, ini berarti preman yang tidak modal ya pada saat itu ya. Ya, akhirnya dapat modal hasil begal. Hasil begal. Dan dipakailah untuk Pakailah. membegal kembali. Tapi alhamdulillahnya Allah memberikan
cahaya pada saat itu, hidayah di 2013 dan akhirnya berhenti. Akhirnya 2013 masuk di lembaga dan dari situlah Kang Abel saya pastikan bahwa tidak pernah lepas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bebas. Tidak pernah lepas sholat 5 waktunya lancar terus. Alhamdulillah. Nangis gak di lembaga? Dalam sel pernah nangis gak? Pernah, sering. Sering. Pada saat nangis apa yang bikin Kang Abel nangis pada saat itu? Yang pertama ingat orang tua juga di rumah. Ya terus. Nah, itu saya di lapas, orang tua juga cuma tinggal berdua sama adik. Nah itu. Di Kan rumah, kakak sudah tinggal masing-masing di asrama. mohon maaf, sebagai tulang punggung keluarga di rumah siapa? Di rumah Iya. saya. Dan Yang sekarang ini. yang Ya. sekarang ini. Ya. Itu tadi Kang Abel mengatakan bahwa 2013 masuk di lembaga dan pada saat di lapas itu orang tua pisah. Orang tua pisah. Makin terpukul lagi Kang Abel Iya. berarti ya. Pada saat orang tua pisah mendengarkan berita itu dalam lembaga, di pikiran Kang Abel apa? Apa yang sempat Kang Abel katakan ke diri Kang Abel sendiri? Cuma bisa banyak berdoa saja. Iya. Koreksi diri di masa lalu. Koreksi di masa lalu. Melihat dosa-dosanya sebelumnya, gitu ya. Iya. Sempat masang tato juga berarti dong. Kalau tato enggak pernah. Cuma di rumah ada mesin coil untuk tato. Rata-rata teman di Maros saya yang tato. Iya. Nggak pernah masang tato tapi masangin orang tato. Orang tato. Oke, ini rambutnya rambut asli ya, bukan Asli. palsu ya. Ini saya ingat ada boneka-boneka dulu yang lucu-lucu itu pakai boneka rambut seperti itu, tapi ini asli ya. Asli. Akan dipotong kah? Dibiarkan Belum. panjang aja ya, belum kepikiran Panjang, ya. iya. Belum ada kepikiran. Oke. Hal yang sulit untuk orang yang berhijrah ketika masa kelamnya berpindah ke kehidupan yang lebih baik adalah istiqomah. Istiqomah. 2013 Kang Abel memutuskan untuk hijrah karena diberikan hidayah dengan cara penangkapan tersebut. Penangkapan. Selama ini dari 2013 sampai Kang Abel sebelum menikah, apa yang membuat Kang Abel istiqomah? Cerita sedikit dong. Jadi sebelumnya saya mau bahas, jadi hijrah itu bukan hanya sekedar bagaimana kita berlomba-lomba dalam berpenampilan syar'i. Nah ini. Akan tetapi di balik sebuah penampilan itu ada akhlak dan perilaku yang juga harus dituntut untuk syar'i. Jadi setelah kita istiqomah, setelah kita hijrah pun masih ada istiqomah yang dipertanyakan. Yes. Jadi istiqomah itu bukan hijrah itu bukan hanya butuh proses, tapi juga butuh progres, kemajuan. Bukan proses saja tapi progres. Progres. Ini mantap sekali. Saya belum pernah dengar kalimat itu. Berarti berproses dan berprogres gitu ya. Kalau proses terus tapi nggak ada progres ya, Progres enggak. bukan istiqomah namanya gitu ya. Istiqomah. Progres itu berarti bukan hanya berhenti di satu titik saja. Iya, iya. Tapi ketika sudah hari ini baik, besoknya harus lebih baik lagi Lebih dan baik kedepannya lagi. makin lebih baik lagi gitu ya. Makin baik lagi kah? Alhamdulillah. Makin lebih baik lagi. Berarti sudah dikatakan sebagai ustadz ya? Belum dia, masih belajar dia. Masih belajar. Iya. 2013 sampai di tahun 2020 menikah tahun kapan? 2000 Nikah 2018. 2018. Dua Keluar dari bulan setelah bebas. 12 setelah bebas. Waktu itu sang istri menerima Kang Abel langsung menerima atau ada pertimbangan berat kah? Awalnya berat mau menerima karena saya kenalan di lapas. Oke, Iya. ini menarik lagi nih. Kenalan di lapas. Di lapas. Mohon maaf, sang istri napi juga di sana atau Bukan. pegawai? Cuma di case kenal sama teman-teman di luar. Oh oke. Iya. Jadi Kang Abel dalam sel, Iya. sang istri pada saat itu yang belum sah ya waktu itu ya, datang membesuk Kang Abel. Iya. Kemudian akhirnya menjalinlah sebuah hubungan yang serius, Yang serius. gitu ya. Dan akhirnya Kang Abel memutuskan untuk oke, setelah saya bebas dari sini, saya niatan untuk ibadah nikah. Wow. Dan anak sekarang sudah berapa? Sudah satu. Sudah ada satu. Tapi istri ada anaknya juga. Oh. Janda juga. Jadi menikahnya setelah sang istri bergelar janda ya? Iya. Iya. Kang Abel menerima, Menerima. sang istri pun menerima dengan lapang dada. Dan jadilah sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah gitu ya. Insyaallah.
Anaknya umur berapa sekarang? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Ya, Pasti akan diajarkan untuk tidak berbuat jahat ya, insya Allah. karena sudah pernah merasakan itu. Saya pengen Kang Abel coba rasakan sekarang juga, memposisikan Kang Abel di posisi si korban Kang Abel pada saat 2013 kemarin. Dan saya pengen Kang Abel ucapkan minta maaf. Mohon maaf kepada mereka melalui podcast kita, karena YouTube kita akan ditonton oleh seluruh orang di Indonesia, bahkan mungkin di luar dari Indonesia. Untuk Kang Abel, dari hati yang paling dalam, seikhlas Kang Abel, memohon maaf kepada semua korban Kang Abel selama ini. Silakan. Bismillah. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada orang-orang yang pernah saya zolim selama ini, baik itu di saat saya jalan begal ataupun ketika masih jahiliyah dulu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang saya perbuat, yang telah begitu banyak orang yang saya zolimi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, insya Allah akan dilapangkan dadanya. Insya Allah akan diterima semua maafnya Kang Abel. Ya, saya kalau kita melihat sekarang ini ya, perkembangan zaman ini juga sekarang pun kita tidak pungkiri masih banyak kejadian seperti itu. Walaupun di tengah pandemi kayaknya masih banyak yang kejadian ya. Iya, masih banyak. Iya, Kang Abel melihat itu seperti apa? Apanya? Melihat anak-anak yang masih bisa dikatakan masih di bawah umur tapi sudah melakukan pembegalan, itu sangat ironis ya. Iya. Kang Abel dari kacamata Kang Abel seperti apa melihatnya? Melihatnya ya yang saya dapat kemarin waktu di dalam penjara itu karena mungkin pengaruh vonis juga. Di vonis ada yang 5 bulan, 8 bulan, makanya tidak akan berubah itu. Kecuali akan divonis tinggi itu ya. Tapi kan hukum sudah Mungkin bisa mengatur itu dapat ya? efek jerah ya. Hukum itu bisa mengatur itu ya. Iya. Oke. Mungkin dari tingkat saya kurang mengerti hukum juga masalah ini. Tapi mungkin dari tingkat ini kali ya. Iya. Mungkin karena Kang Abel yang mempelopori akhirnya dapat hukuman lebih berat pada Berat, saat iya. itu. Dari kalau saran Kang Abel kepada teman-teman ataupun anak-anak yang di bawah umur di luar sana yang masih melakukan begal apa? Untuk mereka berhenti deh. Iya, Jangan itu lagi aja deh. cuma bersih. Apa sarannya Kang Abel? Dan saya cuma mudah-mudahan dengan kejadian yang kemarin, mudah-mudahan teman di luar bisa berhenti dan bagaimana kita berniat yang sungguh-sungguh untuk hijrah. Berniat yang sungguh-sungguh untuk hijrah. Tapi ketika hijrah tiba-tiba diajak lagi untuk begal dan menghasilkan duit banyak gimana dong? Ya ini yang kemarin teman juga ada yang gitu kemarin. Oke. Itu Kang Abel cara mengatasinya untuk tidak kembali lagi gimana? Cara mengatasi untuk saya pribadi, Hmm. ya perbanyak bergaul sama orang-orang soleh. Perbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Iya. Saling Iya. sharing banyak hal tentang agama Islam gitu ya. Iya. Oke, ntar dulu. Saya tarik nafas dulu ya Kang Abel ya. Ini karena kalau melihat Kang Abel dulu ya saya agak takut nih ya. Tapi melihat Kang Abel sekarang itu rasa syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Akhirnya belajar agama, membuka buku-buku yang pernah ditutup dan akhirnya dibuka kembali. Ya kan, dan pelajaran hidup yang sangat berharga. Karena tidak semua orang bisa merasakan itu. Tidak semua orang berkesempatan menjadi preman, tidak semua orang berkesempatan menjadi orang yang jahat di masa lalu. Tapi tidak semua orang juga diberikan jalan yang lurus seperti Kang Abel sekarang ini. Semua orang mungkin mendapatkan itu, tapi banyak orang yang Tidak istiqomah. Yes, tidak istiqomah, betul Jadi sekali. yang namanya hijrah begini, bagaikan dia hijrah seperti orang yang hijrah untuk mendapatkan jodoh. Maksudnya adalah Jadi jika kita berhijrah untuk mendapatkan jodoh terbaik, maka hijrah kita itu terbatas. Terbatas. Karena akan berhenti setelah kita bertemu dan mendapatkan jodoh kita. Oke, betul, Nah, betul. namun ketika kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah kita tidak akan mengenal batas. Ini. Tapi ketika kita, mohon maaf ya Kang Abel ya,
ketika kita pada saat itu, saya berbicara masalah Kang Abel aja deh. Pada saat Kang Abel berhijrah, Nah, kemudian saya berhijrah karena Allah Ta'ala, karena Allah. kemudian istiqomah ke depannya tidak akan pernah terpengaruh dengan hal-hal buruk lagi. Itu gimana biar jalannya lurus terus gitu, tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Awalnya kan pertama niat dulu. Hmm. Supaya malu bin niat. Yes. Nah, amal itu disertai dengan niat. Yang kedua, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kita. Yang ketiga, bagaimana kita memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Padahal kan di luar sana banyak ustaz-ustaz yang bisa kita datangi, silaturahim, meminta ilmu. Nah ini, mendatangi majelis-majelis itu. Keluar dari penjara di tahun 2017 17. kemarin, Iya, dan menikah akhir di tahun. tahun 2018. Dan pada saat itu, setelah menikah atau sebelum menikah, Kang Abel sudah menggunakan sorban seperti ini? Alhamdulillah sebelum, masih dalam lapas dulu. Masih dalam lapas? Ini anggota kepolisian pasti kaget semua ya. Ini lapas jadi pesantren pada saat itu ya. Dan ketika pada saat Anda keluar, sempat bertemu dengan membuat pertemanan baru lagi berarti ya, bertemu dengan ustadz-ustadz segala macam. Sempat bertemu juga kah dengan teman-teman begal dulu? Sempat ketemu juga. Kang Abel ngomong apa ke mereka? Waktu keluar, waktu di dalam, Waktu ketemu mereka? waktu ketemu, Setelah Kang Abel hijrah? kadang juga teman menjauh. Ini mungkin kurang. Yes, mereka kurang nyaman mungkin Kurang nyaman ya. melihat Kang Abel Iya. seperti ini penampilannya. Iya. Ini sekarang berarti kesehariannya adalah berdagang tadi, Berdagang. jual jus-jusan, Iya. ya kan? Kemudian juga Kang Abel keliling-keliling untuk memberikan ceramah-ceramah agama kepada anak remaja terutama. Di tengah corona nggak apa-apa? Di tengah pandemi? Insyaallah tidak. Nggak takut sama sekali? Insyaallah. Nah, kalau Kang Abel sendiri melihat pandemi seperti apa? Apa sih COVID-19 itu? Kalau masalah COVID saya kurang ini apa? Bukan kurang Kurang yakin. mendalami Ya, gitu kurang ya? mendalami ya. Mau Oke. fokus. Tapi yang penting adalah tetap menjaga kesehatan Menjaga dan juga kesehatan, protokol ya. kesehatan Iya, itu betul, ya. kesehatan. Ya, jadi ketika keliling-keliling berdakwah Iya. menggunakan masker. Ini tadi saya melihat ada hand sanitizer di tangan terus nggak pernah dilepas gitu ya. Oke, kita ajak main game sedikit boleh? Insyaallah. Oke. Biar lebih tidak tegang ini. Yang tegang adalah saya sebenarnya. Melihat Saya Kang juga Abel. tegang karena baru pertama ini. Tapi kalau di introspeksi apa di interogasi di kantor Interogasi. udah biasa ya? Udah biasa. Ya, ini pertama kalinya diinterogasi sama host. Iya. Oke, baik. Beda ya rasanya ya. Lebih tegang mana? Lebih tegang. Lebih tegang mana? Lebih tegang. Yang ini. Lebih tegang yang ini. Karena kemarin sudah terbiasa karena sudah 3 kali. Berarti Kang Abel harus sering-sering datang ke sini ya, ceramah-ceramah gitu ya. Biar terbiasa juga di depan Insyaallah. kamera. Iya. Oke. Baik, kita ajak Kang Abel bermain games. Games kita gampang, tinggal menjawab pertanyaan saya, 2 pilihan. Kang Abel langsung memilih satu jawaban yang menurut Kang Abel lebih sesuai. Siap ya? Insyaallah. Oke, baik. Yang pertama, makanan pedas atau tidak pedas? Tidak pedas. Takut sama yang pedas? Tidak suka pedas? Suka, tapi suka yang tidak pedas. Suka yang Lebih tidak suka, pedas. Oke. Yang berikutnya adalah teh atau kopi? Teh, Teh, jarang kopi ya? Oke. Berikutnya Facebook atau Instagram? Facebook. Nggak punya Instagram? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu main Instagram? Lebih asik berdakwah lewat Facebook mungkin ya? Iya. Oke. Berikutnya adalah jalan ke mall atau ke pantai dengan keluarga? Ke pantai. Ke pantai. Yang terakhir adalah politik atau pengusaha? Pengusaha. Kalau anaknya besar nanti mau diarahkan kemana nih? Politik atau jadi pengusaha? Pengusaha. Apa aja lah ya, yang penting Iya. bukan begal ya. Iya. Yang penting bukan jadi preman ya kayak Sama. Kang Abel dulu ya. Oke. Anaknya umur berapa tadi? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Sudah bisa memanggil Kang Abel? Udah bisa ngomong lah ya? Sedikit. Nah. Ada beberapa kata yang dia sudah Iya, sudah tahu. sudah tahu. Kata-kata apa saja? Kadang dia panggil Abi. Panggilnya Abi. Bi, ya. Berarti mamanya Umi. Umi. Oke.
Sudah ada plan ke depan Kak untuk anaknya? Saat ini masih ini belum ada ya. Iya, tapi ada rasa ketakutan Ada ya rasa ketika ketakutan. anaknya nanti besar Iya. dan salah pergaulan lagi. Iya. Itu menjadi rasa ketakutan di Kang Abel. Iya. Wow. Ini luar biasa loh perbincangan kita yang menurut saya pribadi jarang menemukan orang seperti Kang Abel yang dulu pernah melakukan hal sampai hampir menghilangkan nyawa orang. Tapi nggak pernah ya. Iya, alhamdulillah. Hampir aja. Hampir pernah terjadi. Oke, baik. Kang Abel, saya minta Anda sampaikan ke kami, terutama ke viewers BDD di rumah, cita-cita Kang Abel ke depannya yang belum tercapai apa? Cita-cita kedepannya yang belum tercapai. Ingin menaikkan orang tua ke tanah suci. Dua-duanya. Iya. Berarti harus umur panjang ya, Iya, Ibu ya. salah. Kalau definisi Ibu oleh Kang Abel seperti apa? Ibu itu adalah? Ibu adalah terbaik buat saya ketika saya ada masalah. Ibu selalu mengingatkan ketika saya dalam penjara busuk saya. Pokoknya di mata saya ibu adalah yang terbaik. Ngomong dong sama Ibu sekarang juga boleh. Boleh ngomong ke Ibu. Anggap saja Ibu lagi nonton sekarang ini. Iya. Panggilannya apa Ibu? Panggil ibu saya. Ya silakan. Ibu, sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan kemarin yang saya lakukan, yang mana selama ini membuat keluarga malu atas perbuatan saya perbuat. Tapi insya Allah berkat doa ibu, bapak, dan saudara saya tak lepas dan tiap hari sering mendoakan saya. Insya Allah dengan doa ibu saya akan tetap istiqomah. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, amin. Adanya kan sekarang umur berapa ya? Umur 18. 18 tahun. Kehidupannya seperti apa sekarang? Dia lagi mendaftar tentara aja Alhamdulillah. sama kakak. Tidak mengikuti jejak Kang Abel ya. Ya. Baik. Harapan ke depan Kang Abel mengenai lingkungan anak sekitar sekarang ini, terutama anak muda dan terutama anak di bawah umur. Harapannya apa? Harapan saya semoga teman-teman yang di luar, tepatnya khususnya yang ada di kuliner yang masih banyak teman saya sana, semoga bisa mengurangi pergaulan mereka yang selama ini hampir tiap hari. Mengurangi bukan artian kita melarang, membatasi untuk agar bisa diimbangi yang lebih baik lagi. Satu pertanyaan terakhir saya, ketika berkeliling sebagai jemaat tabligh menyampaikan dakwah Islamiyah kepada orang-orang sekitar Kang Abel, apa yang biasa Kang Abel sampaikan ke mereka secara pribadi? Jadi tujuan kami keluar itu khuruj yang mana jamaah tabligh itu bukan kita, kadang orang berpikir ini jamaah tabligh datang lagi untuk ini mengajar, padahal tidak. Itu maksud tujuan kita keluar itu untuk islah diri, untuk kita pribadi. Yang mana ketika kita keluar berdakwah, kadang ada orang yang nggak suka jamaah tabligh, dia lempar kita. Situlah lagi kita diuji kesabaran kita. Pernah dilempar. Waktu saya keluar 40 hari. Kok bisa? Iya. Kadang orang nggak suka dakwah kita. Ya, Merasa terganggu mungkin ya? ya ada juga yang terganggu. Wow, setega itu. Tapi itulah ujian. Ya, itulah islah diri. Tapi apa yang biasa Kang Abel sampaikan ke mereka? Salah satu poin yang Kang Abel, pelajaran hidup kah atau apa yang disampaikan ke mereka? Cuma mengajak saja. Mengajaknya seperti apa? Mengajak taat kepada Allah, perbanyak ke masjid ini. Itu yang paling penting ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah mengenal ajal kapan akan datang. Iya. Oke.
Saya tarik nafas dulu. Saya terus terang ini adalah episode yang menurut saya pribadi sangat menginspirasi sekali. Bukan hanya kepada saya pribadi, tapi saya yakin bahwa teman-teman kru, semua teman-teman tim, dan juga viewers BDD yang ada di rumah yang lagi menonton kita juga akan sangat-sangat merasakan inspirasi dari perjalanan hidup Kang Abel. Dari yang dulunya sebagai anggota, bahkan ketua begal ya, tapi sekarang alhamdulillah insya Allah menjadi ketua perkumpulan Islamiyah. Insyaallah. Mengajak orang-orang untuk ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih positif. Insyaallah. Terima kasih banyak Kang Abel sudah hadir, Insyaallah. berbagi dengan kita, dan saya doakan Kang Abel dan rekan-rekannya sehat selalu, dan semoga kita semua diberikan keberkahan. Insyaallah, amin. Semua kegiatan yang kita kerjakan, dan juga Indonesia saat ini akan segera bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih banyak. Bersyukurlah kita ini bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ujian. Yes, ujian yang membuat kita hijrah. Musibah yang membuat kita mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lupa kepada Allah. Alhamdulillah. Saya merasa tersirami hari ini, malam ini mendengarkan ungkapan-ungkapan Kak Abel. Terima kasih banyak sekali lagi. Zigal pamit mundur. BD Indonesia, sampai jumpa.